Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari kingdom fungi atau yang biasa disebut dengan jamur. Jamur. Nah, tentunya kawan-kawan pernah kan melihat jamur di sekitaran rumah ataupun di hutan-hutan kecil. Nah, jamur atau fungi ini hidupnya di tempat-tempat yang berlembab, air laut, air tawar, atau di tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang atau yang disebut dengan lichen. Nah, untuk mengetahui lebih jelas materi ini, mari kita simak penjelasan mengenai kingdom fungi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Jamur merupakan organisme eukariot. Kebanyakan organisme jamur merupakan multiseluler dan beberapa uniseluler. Jamur tidak berklorofil serta dinding selnya mengandung kitin dan glukan. Jamur bersifat heterotrof, yaitu sebagai saprofit, parasit, dan hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya kamir. Ada juga yang multiseluler, yang membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya yaitu jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Pada beberapa jamur, dinding hifa mengandung selulosa, tetapi pada umumnya terdiri atas nitrogen organik, yaitu kitin. Adapun macam-macam hifa, yang pertama yaitu aseptat, yang kedua septat uninukleus, yang ketiga septat multinukleus. Klasifikasi jamur. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, fungi atau jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Zygomicota. Nah, jamur ini dinamakan sebagai zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Zygomicota merupakan kelompok utama yang dapat dikatakan penting karena membentuk mikoriza atau simbiosis jamur dengan akar tanaman. Adapun ciri-ciri dari zygomicota, yang pertama yaitu zygomicota habitat di darat, tanah, dan hidup dengan saprofit. Yang kedua, merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza. Yang ketiga, memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat-sekat. Yang keempat, zygomicota memiliki hifa yang bersifat renositik. Yang kelima, dinding sel terdiri dari kitin dan tidak memiliki zoospora sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding. Yang keenam, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang keenam, hifa berfungsi dalam menyerap makanan yang disebut dengan rhizoid. Ascomycota. Ascomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut dengan ascus. Adapun ciri-ciri ascomycota adalah yang pertama, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang kedua, unisel dan multiseluler. Yang ketiga, hifa bersekat, membentuk badan buah yang disebut dengan ascocarp. Yang keempat, mengandung inti haploid. Yang kelima, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Keenam, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk cronidiospora. Yang ketujuh, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Basidiomycota. Nah, Basidiomycota adalah jamur yang berukuran makroskopis, reproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut dengan basidium. Adapun ciri-ciri dari Basidiomycota yaitu multiseluler, hifa bersekat,
yang dibedakan hipa primer berinti 1 dan sekunder berinti 2. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiaspora, memiliki satu inti haploid. Reproduksi generatif mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat, memiliki basidiokarp, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan. Deuteromycota. Deuteromycota beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu, Deuteromycota disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Adapun ciri-ciri dari Deuteromycota yaitu pertama, memiliki hipa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin, multiseluler dan uniseluler. Reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiaspora, jarang membentuk tubuh buah, sebagian besar bersifat mikroskopis, dan hidup sebagai sapropit atau parasit. Lumut kerak atau lichen merupakan simbiosis antara fungi jenis tertentu dengan alga uniseluler. Lumut kerak merupakan organisme perintis karena dapat hidup di tempat di mana organisme lain tidak dapat hidup. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan fragmentasi dan membentuk soredia atau soredium. Lumut kerak umumnya terbentuk talus kecil. Berdasarkan bentuk talusnya, lumut kerak dibedakan menjadi 3, yaitu talus krustos atau seperti kerak. Yang kedua, talus fructicos atau seperti semak. Yang ketiga, talus folios atau seperti daun. Mycorrhiza. Mycorrhiza merupakan simbiosis antara fungi dengan akar tanaman. Simbiosis ini menguntungkan bagi keduanya. Adapun bagi tanaman dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral. Bagi fungi dapat mendapatkan nutrisi dari tanaman. Mycorrhiza dibedakan menjadi 2, yaitu ektomycorrhiza dan endomycorrhiza. Sekian materi jamur pada hari ini. Belajar lebih banyak lagi ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.